Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Selamat hari Minggu dan kita kembali akan menikmati kebersamaan dalam peribadahan kita hari ini. Kita ada di hari Minggu 28 Juni 2020. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita arahkan hati kita arahkan hidup kita mau menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan dalam peribadahan ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar kita dalam ibadah hari ini yang terambil dari Mazmur 24 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan." Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk menikmati hadirat Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan untuk beribadah kepadanya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kudus minggu ini datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan kidung puji-pujian Kristen nomor 44, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. KPPK 44 ayat 1 dan ayat 4. Tuhanku yang ajaib. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Ku serahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah firman yang maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita sering melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu mari dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Inilah kami, umat manusia yang rapuh dan lemah.
yang dalam kerapuhan dan kelemahan kami seringkali melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kami seringkali berpikir, berkata dan melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu, menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Bapa di sorga, kami seringkali tidak melakukan apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Kami seringkali melanggar aturan-aturan Tuhan. Kami melanggar perintah-perintah Tuhan. Bahkan kami melakukan apa yang Engkau larang untuk kami lakukan. Sebelum menjauh kami melangkah dalam ibadah kami hari ini, kami mohon ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami, agar kami berlayak untuk mengagungkan Tuhan dalam peribadahan kami ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau Maha Pengampun, Engkau yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudaraku, bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Mazmur 103 ayat 3 sampai 4, berita anugerah Allah berkata demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Biarlah dalam pengampunan Tuhan, kita semua boleh menjalani hidup yang semakin hari semakin berkenan kepadanya. Dan mari kita membangun komitmen baru, dan pembaharuan komitmen di minggu ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita senantiasa hidup dalam pembaharuan dari Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca dan merenungkannya, mari bersama kita melakukan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa di tengah peribadahan ini Bapa. Kami mau siapkan hati kami dan hidup kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menegur kami, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan meluruskan jalan kami, dan firman-Mu yang akan menegakkan kami untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan persoalan ini. Bapa, hamba-Mu yang akan menguraikannya penuh keterbatasan dan kelemahan. Biarlah urapan Tuhan pun bekerja baginya, sehingga setiap uraian yang disampaikan berasal dari Tuhan, menjadi rencana Tuhan, dan memberi harapan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan bacaan yang akan melandasi perenungan kita di hari Minggu ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Demikian firman Tuhan lengkapnya berbunyi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia
yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, setiap kita pasti di rumah masing-masing mempunyai atau memiliki sebuah barang yang bernama lemari. Nah saudara, lemari adalah barang untuk menyimpan pakaian, menyimpan aksesori, menyimpan buku, dan menyimpan hal-hal lain. Termasuk lemari digunakan untuk menyimpan barang berharga. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang cenderung memilih lemari yang bahannya baik, bahannya kuat, anti rayap, supaya barang yang disimpan di dalamnya itu tidak mudah rusak, awet, bisa bertahan lama. Nah saudara-saudara, itulah cara manusia memilih barang. Rupanya agak berbeda dengan apa yang menjadi bahan bacaan kita hari ini, saudara, di mana Tuhan justru memilih dan memakai tempat yang rapuh untuk menyimpan sesuatu yang berharga, untuk menyimpan sesuatu yang bernilai, bukan hanya bernilai baik di dunia, tetapi juga sampai pada kekekalan. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan dirinya sebagai sebuah bejana tanah. Bejana tanah itu mudah retak, bejana tanah itu mudah hancur, bejana tanah itu agak kurang mendapat perhatian. Tetapi saudara-saudara, di bejana tanah itulah Allah memperkenankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai untuk tinggal di dalamnya, yaitu firman kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus merasa dirinya begitu rendah sehingga dia mengibaratkan dirinya seperti bejana tanah liat itu. Tetapi saudara, ternyata bejana yang rapuh itu kini berharga, kini bernilai tinggi. Saudara-saudara, apa yang membuat kerapuhan itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai? Kalau kita baca dari keseluruhan perikop ini, ternyata bahwa hidup Rasul Paulus yang rapuh, yang mudah retak dan hancur itu kini menjadi berharga karena ada satu hal yang di dalamnya ditaruh dan dipercayakan Tuhan, ialah Injil Yesus Kristus. Saudara, ada apa dengan Injil sehingga yang rapuh bisa bernilai, yang rapuh bisa berharga? Saudara, yang pertama, karena Injil memberikan cahaya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6, maka Rasul Paulus kemudian membandingkan dirinya atau menggambarkan dirinya bagaimana sebelum dan sesudah dia menerima Injil kebenaran itu. Dia menganggap dirinya adalah sampah yang tak berguna sebelum ada Injil, sebelum ada berita baik dalam dirinya. Dia merasa tidak berharga dirinya. Tetapi ketika ada Injil, maka Injil memberikan cahaya baginya. Injil mengubah yang gelap menjadi terang. Perhatikan ayat 6. Dari dalam gelap terbit terang. Dari dalam kehidupannya yang dianggapnya gelap dulu, ketika ada Injil masuk dan diam dan bekerja dalam hidupnya, maka Injil itu memberikan dia cahaya, menerangi kehidupannya, maka dia melangkah dalam kepastian.
Saudara-saudara, berarti bahwa hidup manusia membutuhkan Injil. Injil perlu ada, berita baik, kabar baik itu perlu ada, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau Rasul Paulus bisa diubahkan Tuhan begitu luar biasa, dari kehidupannya yang begitu jahat, kehidupannya yang begitu gelap, kini menjadi terang dan kemudian membawa terang itu dan menerangi sekitarnya karena Injil. Maka saya percaya jika saya dan saudara menerima Injil itu dengan benar, maka kita akan berubah. Kalau dulunya kita gelap, sekarang kita akan menjadi terang. Ternyata Injil itu kemudian memberikan sebuah kehidupan yang berbeda, yaitu bahwa kalau dulu Rasul Paulus begitu sangat ditakuti karena kebengisannya, tetapi kini dia berubah, berbeda. Kini dia dirindukan, kini dia dicari, kini dia dinantikan. Sesudah Injil itu masuk dalam hidupnya, ternyata saudara-saudara mengubahkan bejana yang tak berguna itu, bejana yang rapuh itu, mendapat penghargaan, diberi penilaian yang sangat-sangat tinggi. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus bangga olehnya. Dia menganggap masa lalunya yang bagi ukuran dunia adalah sesuatu yang menguntungkan, kini bukan menguntungkan lagi. Dianggapnya rugi. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih berharga, yaitu berita baik itu, kabar keselamatan itu yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu berbanggalah kita jika kita boleh menerima kabar baik itu, menerima berita Injil itu. Karena berita Injil itulah yang mengubahkan kegelapan hidup kita menjadi terang. Dan terang yang ada dalam hidup kita bercahaya, memberi dampak yang menyejukkan, yang menyegarkan bagi sekitar kita. Saudara, itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita pergi, membawa cahaya itu, memberitakan Injil dan kabar baik, kabar keselamatan itu, supaya dunia semakin terang, semakin bercahaya, dan semakin bernilai serta berharga di hadapan manusia dan terlebih di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa Injil yang kemudian mengubahkan kerapuhan Rasul Paulus menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai? Karena ternyata bahwa Injil menjadikan dia kuat dan kokoh. Perhatikan ayat 8 sampai ayat 12 bacaan kita. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami, dan seterusnya. Saudara-saudara, penganiayaan yang dihadapi, yang diterima oleh Rasul Paulus, semua hal yang buruk yang pernah dirasakan, kesukaran, penindasan yang dialami oleh Rasul Paulus, tak menyurutkan semangatnya, tak membuat dia kemudian menjadi lemah dan tak berdaya. Injil memberi dia kekuatan, Injil memberikan dia topangan, Injil memberi dia kemampuan menghadapi kesulitan apapun dalam hidupnya. Kalau kita bandingkan saudara dengan Roma 1 ayat 16, di sana Rasul Paulus berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahkan saudara-saudara, manusia hidup ternyata bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman, dari setiap Injil, kabar baik yang disampaikan.
manusia akan hidup di dalamnya. Saudara-saudara, karena itu penting manusia mendengar Injil, menerima Injil, menyimpan Injil, kabar baik itu, supaya kita yang seringkali lemah tak berdaya bisa ditopang menjadi kuat, menjadi gagah perkasa. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman bahwa kita bukan orang-orang yang menang, tetapi kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena ada Injil di dalam kita yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita topangan, yang memampukan kita melewati semua penderitaan apapun juga. Saudara-saudara, Injil juga adalah kekuatan yang mengubahkan manusia. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Kita yang tidak tahu menjadi tahu. Kita yang sukar memahami, mampu memahami. Tapi dia juga adalah kekuatan yang mampu untuk menegur. Menegur artinya meluruskan. Saudara-saudara, Rasul Paulus dulu jalannya bengkok. Ketika ada Injil, dia diluruskan. Dulu pemahamannya tentang keselamatan dalam Kristus adalah sesuatu yang menyesatkan bagi pikirannya. Tapi ketika Injil menguasai dirinya, maka dia diluruskan. Oh, ternyata berita keselamatan itu yang membawa kehidupan manusia pada kekekalan. Dan pada kebenaran itulah Rasul Paulus kemudian berani pergi memberitakan kabar baik. Injil mengubahkan semangatnya untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi siapa saja. Dan kemanapun dia pergi dan berada, di sana kabar baik itu, berita Injil itu terberitakan. Saudara, hal ini saya kira penting kita pahami bersama, supaya kita yang sering merasa lemah, sering merasa tidak berdaya, bahkan kita yang sering kali merasa tidak ada harganya sama sekali, boleh bangkit dan kemudian kita bergerak maju untuk pergi kemana saja, membawa kabar baik itu, supaya hidup kita yang dulu gelap menjadi terang, kini selalu bercahaya, membawa terang itu, dan kemudian boleh memampukan kita untuk menghadapi semua tantangan kehidupan yang kita alami sekarang, kini, dan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa hidup kami yang terbuat dari debu dan tanah, rapuh, mudah retak, pecah, dan hancur. Tetapi kami bersyukur karena hidup kami yang tak punya apa-apa ini kini bernilai dan berharga, bahkan di mata Tuhan, karena berita Injil yang ada dalam hidup kami, yang menguasai hidup kami, yang mengontrol hidup kami, yang mengarahkan langkah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Biarlah berita Injil terus terpatri dalam hidup kami, sehingga semakin hari cahaya kemuliaan Tuhan semakin nyata lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, cara berpikir kami, dan lewat semua hal yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini hidup kami gelap karena tanpa Injil. Tetapi kini Injil Kristus ada dan menguasai hidup kami. Dan biarlah kami boleh bercahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan orang lain melihatnya, orang lain percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi-pribadi yang ada. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita
melalui pengakuan iman rasuli, berkata demikian, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silahkan duduk kembali dan kita bersama-sama satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, yang empunya hidup kami, betapa kami bersyukur kepadamu, sebab kami terus merasakan penyertaan-Mu yang hebat dan besar. Seminggu lamanya kami boleh beraktivitas. Tuhan, bila di dalam aktivitas kami ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Dan bila hal yang kami kerjakan adalah sesuatu yang berkenan, biarlah menjadi berkat bagi hidup kami, bagi semua orang yang boleh kami jumpai, tetapi terlebih bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami, yang kemudian juga menuntun kami boleh ada di minggu yang baru. Dan hari ini kami ada di hari pertama pada minggu yang berjalan. Kami bersyukur kami diberi waktu untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menopang kami dikala kami menjalani kehidupan kami di minggu yang baru ini. Baik kami yang bekerja, beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, orang tua, anak, peserta didik. Juga kami berdoa Tuhan, jika kami bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan, karyawati, anggota TNI dan Polri, sebagai pengusaha, pedagang, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biarlah topangan Tuhan terus bekerja bagi kami, supaya kami tidak sendiri menghadapi tantangan-tantangan pelayanan, menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan, menghadapi tantangan di semua aktivitas yang kami akan jalani. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menjadi sandaran kami, yang membuat kami menang menghadapi semua hal yang coba untuk menggoda kami di minggu yang berjalan ini. Tuhan tolong kami agar semua usaha dan kerja kami boleh berjalan dengan sukses, yang di dalamnya ada berkat-berkat baru yang kemudian akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa supaya Engkau juga terus memberikan kesehatan bagi umat-umat-Mu, agar kami tetap segar untuk menjalani kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa masa kini adalah masa yang penuh dengan kesukaran, tetapi kami tidak berputus asa karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, karena Engkau telah menyatakan itu melalui Injil-Mu bagi hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan lemah. Tuhan tolong mereka, mereka yang sedang mengidap penyakit apapun, biarlah mereka diberikan kekuatan untuk berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sandaran hidup. Bahkan Tuhan adalah tabib yang jika berkenan mampu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, melepaskan dan membebaskan kesakitan dari kehidupan yang sedang teralami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu, biar kiranya di masa pandemik ini kami terus menaruh hidup kami untuk berada dalam perlindungan dan pengawalan serta penjagaan Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan berada, selain kami perlu untuk mawas diri, kami juga
punya pelindung sejati yang menolong kami. Dan kiranya Engkau juga yang akan melindungi para petugas kesehatan yang terus harus menangani para pasien, baik mereka yang terpapar dengan virus corona ataupun yang mengalami sakit biasa. Tuhan menjaga para petugas kesehatan ini, agar dengan sukacita mereka terus menjalankan tanggung jawab melayani orang-orang yang sakit. Dan namun kami juga berharap dengan menangani para pasien, mereka juga terlindung untuk boleh tetap sehat dan kuat. Bapa di sorga, kami doakan untuk para pasien, Tuhan terus berkati mereka dengan ketaatan, kesetiaan mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah diberikan pada mereka. Mereka dengan sabar menjalani perawatan mereka. Dan kami berharap mereka boleh pulih dari kondisi mereka. Mereka yang terpapar dengan virus corona, kiranya mereka boleh terus ada semangat sehingga mereka terbebas dari pengaruh virus yang ada. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, biarlah mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga arah dan tujuan dari semua program yang dibuat dan semua dana yang dikucurkan akan diarahkan, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat senantiasa. Biarlah Tuhan memberikan para pengelola keuangan hati yang penuh dengan kejujuran, sehingga dana-dana yang disiapkan boleh sampai di tujuan dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik juga. Tuhan, kami doakan untuk masyarakat, biarlah kami patuh dan taat kepada ketentuan yang sedang diberlakukan, agar kami boleh terhindar dari penyebaran virus yang sedang berkembang, tetapi juga kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa buat pabrik-pabrik yang sedang memproduksi alat-alat kesehatan, juga obat-obatan. Bahkan kami berdoa Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat memproduksi vaksin, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Kami berdoa untuk para ahli, diberikan kecerdasan, kepekaan, sehingga mereka boleh menciptakan sesuatu dan kemudian mendatangkan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Kami doakan untuk kebutuhan di masyarakat, kebutuhan pokok, biarlah kiranya boleh dijangkau dengan mudah, harganya pun tidak menyulitkan, sehingga masyarakat tidak resah dengan kenyataan yang sedang kami alami. Tuhan, terima kasih buat gereja-gereja dalam tugas dan panggilan pelayanan yang kemudian harus memodifikasi baik acara ibadah dan juga liturgis-liturgis yang ada. Tuhan memberkati. Jika gereja-gereja sudah membuka pintu gedung-gedungnya untuk menjadi tempat bersekutu, biarlah fasilitas yang dibutuhkan juga boleh dilengkapi, sehingga memberi kenyamanan bagi umat yang datang beribadah dan bersekutu bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami pertaruhkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah berkat-Mu ada pada mereka, terus memberikan mereka sukacita dengan pengharapan bahwa kehidupan selanjutnya ada dalam pengaturan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, dan mereka selalu bersyukur kepadamu untuk segala yang terbaik yang mereka boleh terima. Ya Bapa di sorga, kami berdoa jika ada di minggu ini yang sedang berduka cita, Tuhan memberi penghiburan bagi mereka, penguatan bagi mereka. Mereka tabah dan sabar menghadapi masa duka, karena masa duka akan berakhir dan Tuhan akan memberi sukacita bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan orang-orang tua kami, Tuhan berkati mereka semua di mana saja berada, baik yang tinggal bersama dengan kami, yang tinggal dengan saudara-saudara kami yang lain. Bahkan kami doakan untuk saudara-saudara kami yang tinggal jauh dari kami. Tuhan jaga lindungi kami semua, dan kalau Tuhan berkenan, ketika lewat masa pandemik ini, kami boleh bertemu lagi, berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, kuat yang baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami doakan untuk jemaat GKKA Toli-Toli,
berkati perjuangan dalam pelayanan, berkati perjuangan untuk pembangunan, berkati perjuangan untuk nafkah hidup, dan biarlah kami terus bersyukur dan bersukacita atas semua hal yang Tuhan kerjakan bagi kami, sebab semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sempurnakanlah, karena kami sudah naikkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan memberikan persembahan kita. Dan sementara kita memberi persembahan, kita iringi dengan pujian Bawalah Persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di tengah peribadahan kami, Tuhan izinkan kami memberi persembahan. Kuduskan persembahan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan jadikan itu sebagai alat untuk menggerakkan roda pelayanan kemanapun benda-benda ini dipergunakan. Biarlah di sana nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, sumber segala berkat dan kasih karunia itu, yang akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Demikian ibadah kita hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom.